Jadi kalau dilihat dari 2020 kuartal 1, sebenarnya masih belum banyak impact karena, Mmm, lockdown baru mulai kira-kira, awal April. Lalu setelah itu Mei, biasalah kalau cyclical itu kuartal 2 selalu, dengan adanya puasa, Ramadan, libur banyak, itu pasti akan turun. Nah, kalau kuartal 1, ini cara-cara kita ya tetap sama, kita coba menggagas lihatin dari corona Covid ini, mmm, karena 85% daripada, seluruh hospital di Indonesia adalah klien kita. iya. Jadi kita, tetap harus, siap siaga untuk mengantisipasi, lonjakan oksigen, kebutuhan gas medis di negara ini. Lalu kita juga mengantisipasinya dengan melihat, bahwa belakangan ini ada namanya, rumah sakit di Indonesia itu menambah isolation room, instalasi gas medis. Contohnya kita di Pulau Galang, lalu di Wisma Atlet, Rumah Sakit Pertamina itu kita involve di pembangunan ruang isolasi dan juga sentralisasi gas medis. Nah, ini poin menarik dari Anda Pak Rahmat, mengingat klien Anda adalah rumah sakit besar. Ketika kemarin kita masuk outbreak COVID ini terjadi di Indonesia, adakah signifikan jump yang terjadi, lonjakan-lonjakan kaitannya dengan demand dan sebagainya? Eee, internally speaking, pada waktu bulan Maret itu kita mengantisipasi adanya lonjakan. Namun ternyata bulan April, bulan Mei itu mungkin juga di bulan puasa, itu ternyata rumah sakit itu malah sepi. Ya, apalagi yang di mana rumah sakit itu yang bukan rumah sakit Covid. Jadi orang pada tidak berani ke rumah sakit, jadi malah ada sedikit, ini kuartal 2 ya, ada sedikit penurunan di dalam gas medis, tadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi sebenarnya apa yang kita pikirkan, apa yang kita baca di dalam media itu, kita mengantisipasi segala macam, namun ternyata ada penurunan. Namun yang lucunya Mmm. lagi di sektor yang lain, contohnya seperti, frozen food, itu stabil, oleochemical juga stabil. Karena Mmm. kenapa? Karena mereka masih butuhkan sabun, lalu minyak goreng dan segala macam. Jadi kalau dilihat, ekspektasi kita, kuartal satu semester ini ya, mungkin, kalau dari sektor-sektor kesehatan itu malah ada penurunan. Nah, ini menarik sekali Pak Rahmat karena kami sejauh ini juga berpikir dan banyak juga yang menyimpulkan bahkan lebih awal bahwa AGII ini sebenarnya termasuk emiten yang kebal terhadap pandemi COVID-19. Jadi tidak sepenuhnya benar ya Pak ya. Karena kalau kita berbicara mengenai partner untuk industri kesehatan malah justru rumah sakit Anda sampaikan sepi padahal sudah diantisipasi oleh AGII. Bener, Pak. Jadi memang kalau kita lihatin bahwa wah berarti jumlah rumah sakit dengan jumlah pasien kalau kita lihat itu, tidak seimbang. Hmm. Kalau misalnya dilihat dari prediksi ini, wah kalau misalnya banyak yang kena, puluhan ribu yang kena, itu berarti artinya rumah sakit akan penuh. Namun ternyatanya tidak. Tapi oleh karena itu kita juga, mempunyai keagenan ventilator, justru ventilator yang jualnya lumayan banyak gitu, Mas.